Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Kita dapat berjumpa kembali melalui media Al-Iman TV ini, di mana kita dapat berjumpa dalam rangka saling mengingatkan akan kebaikan, berusaha untuk semakin memberi nasihat dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh padanya. Dan kita bertemu setiap hari Jumat. Alhamdulillah, kita berjumpa untuk membaca ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahasan kita tentang hal-hal yang membinasakan pada pertemuan kali ini, dan ini sudah berlangsung lama, kita mempelajari nasihat-nasihat ini, dan kita sampai pada hal-hal yang membinasakan. Hal-hal yang membinasakan. Dan apa saja amal yang bisa membinasakan kita? Mungkin kita pernah dengar dengan sikap al-ghulu, dalam bahasa Arabnya al-ghulu, berlebihan dalam agama, ya, dalam agama kita. Hal-hal yang berlebihan di dalam agama kita, di mana kita ketahui semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan. Jadi kalau judul di televisi hal yang berlebihan ini tambahi dalam agama, dalam permasalahan agama, yaitu hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita telah mengetahui bahwasanya agama Islam ini yang kita anut, kita bersyukur padanya, bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam ini. Terlebih lagi kita lebih bersyukur kembali jika Allah menjadikan kita orang-orang yang mengerti tentang tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dan Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah SWT, menjauhi kesyirikan. Maka tentunya kita sangat bersyukur. Salah satu doa kita yang kita panjatkan kepada Allah SWT yang sering kita ulangi adalah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini senantiasa kita ingatkan terus. Ayat yang mudah, yang sering kita baca, mengerti. Hampir setiap muslim membacanya, mengerti tentunya artinya, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Namun tahukah apa itu jalan yang lurus yang Islam ajarkan? Maka Allah SWT menjelaskan dalam ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau nikmat, minan nabiyyin as-siddiqin syuhada was-shalihin, yaitu jalan para nabi, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam berislam ini kita melihat Rasulullah SAW, panutan kita, hadis-hadisnya, melihat bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kenapa? Karena kita berdoa dan dituntun oleh Allah,
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang yang dianugerai nikmat oleh Allah yang kita berdoa setiap saat dalam surat Al-Fatihah ini? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa Anda lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana Imam Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Fatihah menjelaskan tafsir ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang-orang yang dianugerahi nikmat, yang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalannya para sahabat Rasulullah SAW, jalan Rasulullah SAW, jalan para nabi, dan jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Maka dalam berislam, dalam beragama Islam ini, kita berusaha untuk mengetahui dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini membutuhkan belajar, membutuhkan dalil. Karena kita dalam beragama ini, kita mengambil i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang kita yakin dalam hati, rukun iman, ya, rukun Islam. Kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita ada tuntunannya. Demikian juga tata cara kita dalam beribadah, tata cara sholat, tata cara wudhu, dan sebagainya. Kita juga ada tuntunannya. Oh, jika demikian, maka kita harus sibuk dengan belajar, Ustaz. Banyak kita belum tahu tata cara dalam beribadah. Iya, benar. Namun, amalan yang paling utama yang bagi kita masing-masing kita semuanya wajib kita mengetahuinya, yang harus kita ketahui perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang ditekankan bagi kita semuanya adalah tentunya tentang tauhid. Seperti rukun Islam, bersyahadat, syahadat. Kita mengerti apa itu makna kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi kita mengetahui, oh ini perbuatan yang mentauhidkan Allah, oh ini perbuatan yang mempersekutukan Allah. Ini yang kita harus tahu. Kenapa demikian? Karena amalan tauhid adalah amalan yang pahalanya terbesar di dalam Islam. Dan dosa tidak mentauhidkan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar. Kita bisa membacanya dalam surat An-Nisa. Misalnya kita membaca ayat ke-46-nya. Kita membaca di mana Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa, ya. Ayat ke-48 kalau tidak salah, ya. Ayat 48 bukan 46. Sesungguhnya Allah la yaghfir, tidak mengampuni. Dia dipersekutukan. Nah, ini yang harus kita gali. Allah tidak ridha, tidak mau, tidak mengampuni dosa seorang yang mati dan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. La yaghfir ayyusyraka wa yaghfir, siapapun orangnya, walaupun orang itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti paman Rasulullah sallallahu yang membela Rasulullah, walaupun dia membela Rasulullah, Abu Talib misalnya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, dia dipersekutukan. Maka pentingnya kita mempelajari Islam. Yang pertama adalah kita mempelajari tentang tauhid. Sehingga tatkala kita berislam di seorang muslim, kita mengetahui, oh ini perbuatan
yang mentauhidkan Allah, ini perbuatan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut melanggar perintah Allah, berbuat mempersekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa dia dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang kehendakinya. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, kami hormati, maka dalam agama kita berdoa, sudah setiap saat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita mengetahui, oh agama Islam itu begini, ini aturannya. Maka kita tidak berlebihan dalam perintah-perintah, menjalankan perintah Allah. Menganggap baik, oh ini baik. Cukup yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kita ikuti seperti para sahabat Rasulullah SAW. Tidak berlebihan dalam agama. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kita ikuti. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang atau contoh-contoh yang menyimpang dari agama ini, dari tuntunan Allah dan Rasulnya, sebagai bentuk berlebihan. Kita lihat misalnya dalam agama lain, bagaimana Nabi Isa alaihissalam, kita akui sebagai kaum muslim, sebagai seorang muslim, kita harus mengakui seorang nabi. Nabi Isa seorang nabi. Dan kita beriman bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah. Anda bisa membukanya misalnya di dalam surat Shaf, misalnya surat Shaf. Ketika Nabi Isa memerintahkan atau berkata kepada kaumnya, "Inni Rasulullah ilaikum." Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Ini contoh tidak akan berlebihan ya, yang kita bahas dalam masalah agama ini. Bisa Anda lihat, buka surat Shaf, surat ke-61, ayat ke-6. Kita mengerti betul. Tatkala Allah berfirman, "Wa idz qala Isa bin Maryam." Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Aku ini utusan Allah. Nabi Isa tidak mengatakan, "Ini aku Tuhan, sembahlah aku." Tapi dalam Quran disebutkan, "Inni Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Dan kalau Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya Allah sebutkan dalam surat As-Shaf, surat ke-61 ayat ke-6, "Qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Nabi Isa alaihissalam menyatakan, "Inni Rasulullah." Aku ini utusan Allah. Nabi Isa tidak mengatakan, "Aku ini Tuhan, aku ini anak Tuhan." Tidak ada keterangan itu dalam Injil, dalam Taurat, tidak ada. Semua Rasul yang beragama Islam menyatakan, mengajak kaumnya, "Ubudullah wajtanibut taghut." Beribadah kepada kalian kepada Allah dan jauhlah sembahan selain Allah. Itu semua. Apa yang terjadi saat ini
Di zaman ini Anda bisa mengetahui semuanya. Dia dijadikan sebagai salah satu daripada Ibnullah, anak laki-laki Allah, sebagai salah satu daripada Tuhan. Nah, ini bentuk contoh tindakan berlebihan yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana dia adalah Rasulullah, utusan Allah, namun dijadikan sebagai Nabi. Dalam surat apa? Sebagai utusan Allah dijadikan sebagai Tuhan. Salah satu daripada Tuhan yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan Anak. Nah, ini tentunya hal yang membinasakan dalam umat Islam. Keyakinan-keyakinan yang salah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah, kemudian mereka yakini sebagai keyakinan. Maka kita berusaha di dalam mengimani Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW seperti yang Allah perintahkan. Kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintai Allah, ikuti aku. Allah berfirman demikian. Ikuti Rasulullah SAW jika kalian cinta kepada Allah. Bentuk cinta kalian kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Maka bagaimana wujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tentunya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Cinta, ya, kita tiru. Kita cinta kepada Rasulullah SAW dan kita tiru Rasulullah SAW. Bagaimana bentuknya? Dengan belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari makna ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, duduk di depan ustaz yang mengajarkan, membaca hal-hal berkaitan dengan agama, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini semua bentuk kita ingin kita mencintai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Maka berlebihan di dalam masalah agama terjadi pada Ahlul Kitab, Al-Yahud wan Nasara. Maka kita kaum muslimin diperingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdub. Wahai orang beriman, bukan jalan orang yang engkau murka, bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah, bukan jalan orang yang tersesat ya Allah. Kita diajari Allah SWT untuk berdoa demikian. Tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang tengah, yang tidak berlebihan. Tidak sebagai orang-orang Yahud wan Nasara, yang mana mereka mempertuhankan manusia. Maka al-ghulu fid din, berlebihan dalam hal agama ini hal yang membinasakan. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Maka kita peringatkan. Dan Allah SWT mengingatkan terus dalam surah Al-Fatihah. Kita dilarang untuk berbuat al-ghulu. Jangan kalian seperti orang Yahud, al-Nasara. Dalam surah Al-Fatihah itu diingatkan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diingatkan oleh Allah SWT. Tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang Nasara. Diingatkan terus. Tinggal kita, kita benar-benar mengamalkan ayat ini, menjaga betul bahwa kita tidak berbuat berlebihan. Coba kita cek lagi ya, di dalam tata cara sholat kita misalnya, puasa kita misalnya, tata cara kita memegang sunnah ya, kita diberitahu untuk berpegang sunnah.
mengikuti Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Perintah untuk berpegang pada sunnah. Namun kita lihat diri kita. Apakah kita termasuk orang yang salah dalam memahami sunnah Rasulullah SAW? Nah, ini pentingnya terus belajar, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada 3 orang datang bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Salat malamnya, puasanya, kehidupan ibadahnya. Maka mereka menganggap lemah diri mereka. Itu Rasulullah SAW. Adapun kita beda, kita harus meningkatkan diri. Saya akan salat malam terus menerus tidak tidur. Saya akan beribadah terus tidak menikah. Saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Maka Rasulullah SAW mengingatkan umatnya. Mengingatkan 3 orang ini. Kalian berkata demikian. Maka Rasulullah mengatakan, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Aku juga nikah, juga ibadah. Aku juga puasa, aku juga berbuka, juga terkadang puasa sunnah, terkadang tidak berpuasa. Aku sholat malam, juga aku tidur. Jadi diingatkan Rasulullah bahwa Islam ini agama yang tidak berlebihan, yang tengah. Waja'alnakum ummah wasatah. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan, yang tidak melampaui batas, tidak berlebihan dalam masalah agama. Allah jadikan demikian. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini diingatkan kepada kita semuanya. Saudaraku, pemirsa Aliman TV yang kami cintai, kami hormati, maka ini menimpa siapa saja, menimpa manusia, umat-umat terdahulu, sikap al-ghulu, berlebihan dalam agama ini. Jika kita membuka surat Nuh, mari kita buka surat Nuh, surat ke-71. Kita membuka bagaimana dakwah Nabi Nuh. Ya, sehingga kita tahu ayat-ayat berkaitan dengan ayat-ayat ini ceritanya bagaimana, kisahnya bagaimana. Surat Nuh misalnya, surat ke-71 ayat ke-1. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Peringatkanlah kaummu wahai Nuh sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama, utusan Allah yang pertama untuk memperingatkan kepada kaumnya. Apa yang peringatkan? Kita akan melihat ayat berikutnya. Qal ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Kata Nuh. Allah firmankan dalam ayat kedua surat Nuh. Wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Aku ini memberi peringatan yang nyata kepada kalian. Apa peringatan Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi Nuh, utusan Allah yang pertama kali, yaitu Ani'budullah.
wattaquhu wati'un. Ini ibudullah. Sama dengan Rasulullah SAW. Menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah. Loh, apakah saat itu mereka tidak beribadah kepada Allah? Loh, apakah kaum musyrikin saat Rasulullah SAW tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah, mengakui Allah pencipta, beribadah Allah, namun mempersekutukan Allah SWT. Maka kita sebagai seorang muslim mempelajari, kita harus menjadi seorang muslim yang tidak mempersekutukan Allah. Mengetahui benar bahwa kita mentauhidkan Allah. Karena kita khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Bagaimana bentuk sikap berlebihan yang dilakukan, yang terjadi dalam surat An-Nuh ayat 1 hingga ketiga ini? Ya, ini awal ayat ya. Surat Nuh ini menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam diputus Allah untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang mereka melakukan kesyirikan. Bagaimana bisa terjadi kesyirikan yang dilakukan oleh Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh? Mereka punya sikap berlebihan terhadap orang yang soleh. Ini bisa dibaca dalam ayat ke-21 hingga ke-25 surat Nuh juga. Bagaimana ceritanya, kisahnya? Tatkala Nabi Nuh berdakwah, menyeru, "Oh budullah, tinggalkanlah, janganlah mempersekutukan Allah, sembahlah Allah saja, oh budullah." Maka selama kurang lebih hampir 1000 tahun tidak ada pengikutnya. Tidak ada pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Hanya sedikit. 1000 tahun. Kurang 50 hari. 950 tahun tepatnya. Bagaimana kisahnya? Dalam ayat ke-21. Qala Nuh. Nuh berkata, Rabbi innahu asawni. Ya Allah, mereka mendurhakaiku. Wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladu illa khasara. Mereka mengikuti para pemuka-pemuka. Mereka mengikuti orang-orang yang engkau beri harta, engkau beri anak. Namun harta mereka dan anak mereka tidak menambah kepada mereka kecuali kerugian. Makaru makran kubara, dan mereka itu membuat makar, tipu daya kepada orang-orang yang lemah, para pengikut mereka. Orang-orang yang berharta tersebut membuat makar, tipu daya. Makaru makran kubara, tipu daya yang besar. Apa tipu dayanya? Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata kepada orang yang lemah, para pengikut mereka, jangan kalian tinggalkan peribadatan kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian ini. Siapa Tuhan mereka? Wala tadarunna wadda. Jangan tinggalkan wad. Wala suwa, wala yaghus, ya'uq, wa nasra. 5 orang. Siapa 5 orang yang disebut dalam surat Nuh ayat ke-23 ini? Dan bagaimana sikap berlebihan yang terjadi kisahnya? 5 orang ini adalah nama-nama berhala yang disembah pada kaum Nuh. Dan kita ketahui penyembahan berhala yang dikisahkan dalam Quran, kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Ibrahim. Berhala, bentuk penyembahan berhala yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, yaitu kisahnya adalah Wad, wala tadarunna wad, suwa, yaghud, ya'uq, nasra. Ini 5 orang adalah orang-orang yang soleh. Sebelumnya adalah orang soleh. Mereka pemuka, mereka diikuti, kemudian meninggal dunia. Kemudian syaitan memberi waswas kepada kaumnya agar membuat gambar-gambar, membuat berhala-berhala
mereka 5 orang ini, Wad, Suwa, Ya'uq, Nasra. Supaya apa? Membuat patung itu supaya dapat kenang. Ingat, oh orang ini dulu orang soleh. Saya harus semangat ibadah. Nah, tujuannya untuk ibadah itu aja. Bukan untuk diibadahi, untuk dimintai, disesajeni begitu ya. Pertama kali bukan demikian. Ini soal setan. Langkah setan bagaimana melakukan ini dengan tipu daya dengan bertahap. Maka generasi awal ini sebagai manusia umurnya tidak kekal, meninggal dunia. Anak-anak mereka tumbuh, meninggal dunia, tumbuh lagi sampai berlalu masa yang panjang. Syaitan memerankan perannya menipu manusia. Kaum Nabi Nuh memberi tipuan-tipuan. Oh, dahulu nenek moyangmu ini ya, membuat patung-patung untuk supaya diibadahi. Ibadah, disembah. Maka mereka pun melakukan beribadatan kepada berhala-berhala, patung-patung orang saleh. Ini contoh sikap yang dilarang dalam Islam. Ini dalam Islam dilarang, tahrim. Diharamkan, dilarang. Membuat patung-patung yang bernyawa. Membuat kubah-kubah di kuburan orang-orang soleh. Dilarang. Kenapa? Seperti kisah kaum Nabi Nuh ini. Berganti generasi. Nanti orang yang berikutnya akan melakukan peribadatan sajen, ya kan? Banyak sudah. Di negeri kita, ya, kejadian-kejadian seperti itu, patung, sajen, kasih uang. Gunung, sajen, dikasih. Maka kita harus mengerti Islam itu adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena di antara atau rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Mengesahkan Allah, pernyataan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, jika sikap berlebihan terjadi, pengkultusan terhadap orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, menyebabkan akhirnya generasi berikutnya terjadi penyembahan. Maka kita membaca kisah-kisah seperti ini dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Nuh ayat 21 hingga 25, kisah bagaimana terjadi kesyirikan yang pertama kali di dunia ini. Penyimpangan akidah sahihah yang pertama kali ini terjadi kaum Nuh. Antara Adam dan Nabi Nuh ini 10 abad. Semuanya beragama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Oh, budullah. Beribadah kalian kepada Allah. Semuanya beragama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kecintaan berlebihan terhadap orang saleh membuat generasi berikutnya justru berlebihan beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung orang-orang saleh. Maka kita pun demikian juga berhati-hati dalam masalah ketauhidan, yaitu apakah hati-hati dalam ini apa syirik, apa tauhid. Tidak berlebihan terhadap manusia. Maka jika misalnya ada seorang tokoh, seorang ustadz misalnya, yang kita cintai atau kita kenal sebagai seorang dai, jika aku mati, aku kuburkan di depan masjid misalnya, di depan tempat imam misalnya, memberi wasiat demikian, maka kita bertolak.
kita bisa pindahkan, tidak. Karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengajarkan demikian. Dan juga untuk menjaga kita sikap berlebihan. Mungkin generasi pertama masih, oh ini ngerti ceritanya, begitu ya. Oh ini dulu imam terkenal, dai terkenal, minta gini-gini. Namun umur manusia zaman sekarang apalagi tidak lebih dari 100 tahun. Meninggal, ganti anak kecil, ganti, gak mengerti tentang ceritanya. Maka waswas syaitan terjadi seperti kaum Nabi Nuh. Generasi berikutnya, anak cucunya diberi waswas syaitan bahwasanya nenek moyang dulu adalah untuk melakukan peribadatan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, lu gimana peribadatannya Ustaz? Apakah sujud, ruku, yang kita ketahui yang misalnya dalam gambar-gambar atau film-film dan sebagainya. Oh itu ibadah. Ibadah, peribadatan kepada Allah SWT. Ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi definisi ismun jami' li kulli ma yuhibbullah yarda min al-aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup hal-hal yang dicintai Allah, seluruh hal yang dicintai Allah, zahir maupun batin, ucapan, perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya yang sering saya kasih contoh adalah apa? Berdoa, meminta. Doa, ibadah. Hanya mengucap, ya Allah. Tidak perlu sujud, tidak seperti apa sujud ya, melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Maka jika seorang Muslim, tatkala dia tertimpa kesusahan, dia menyebut Allah, ya Allah, ya Rabb. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Dan Allah berfirman, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang aku adalah dekat. Dekat mengabulkan permohonan. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepada aku. Doa, ini ibadah. Maka tatkala kata-kata yang bisa kita minta kepada Allah, ya Allah, beri aku rezeki, ya Rabb, ya Tuhan, tolonglah kami tertimpa musibah, kesulitan. Tatkala kita menyebut selain Tuhan dalam doa, tatkala tertimpa musibah misalnya, maka terjadilah bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ustaz, dari mana tahu begini tentang hal ini? Ya, kita belajar. Belajar kepada kitab-kitab para ulama, hadis Rasulullah SAW yang terdapat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW untuk lebih mengerti tentang hal ini. Jangan dibayangkan ibadah itu adalah bentuk seperti orang sujud terus sujud, nyembah patung. Menyembelih apa? Ayam ya, nyembelih kambing. Fasholli rabbika wanhar. Allah berfirman demikian. Salatlah kepada Allah dan sembelihlah, berkorbanlah kambing, binatang. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala terjadi penyembelihan kepada selain Allah, terjadilah peribadatan
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam harus yang kita anut, kita peluk agama ini. Harus kita mengerti betul ajaran-ajarannya. Sehingga kita tidak berlebihan dalam beragama dan tidak juga kurang, begitu ya. Kurang juga salah, berlebihan juga salah. Kita mohon setiap saat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Namun apakah doa ini benar-benar dari hati kita yang dalam? Memohon kepada Allah agar Allah memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang Yahudi yang berlebihan mengetahui isi perintah Allah, namun mereka melanggar, atau orang-orang Nasara, al-dhalin yang ibadahnya tidak ada contohnya. Apakah benar-benar kita mengerti doa ini dan ada dalam hati kita yang mendalam, ya Allah, sehingga menimbulkan kekuatan saya harus menjadi seorang muslim yang tangguh, kuat. Tatkala saya menuntut ilmu dalam ibadah, ibadah saya harus sesuai dengan ilmu. Kekuatan dalam ibadah, kekuatan dalam ilmu. Inilah seorang muslim. Belajar, mengerti kitab Allah, membaca artinya, terjemahan. Berusaha lagi meningkatkan lagi, membaca perintah-perintah Rasulullah SAW, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka di antara hal yang membinasakan adalah al-ghulu fid din, ya. Berlebihan dalam masalah agama. Maka kita kenal mungkin istilah namanya al-bid'ah, misalnya bid'ah, yang mana Rasulullah SAW bersabda demikian, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Fa inna kulla bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah hal yang sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan kesesatan bisa mengarahkan ke neraka. Al-bid'ah, perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah agama. Bukan perkara baru dalam masalah dunia, handphone, bid'ah misalnya. Bukan. Ini kan dunia. Kalau masalah agama, misalnya apa? Tata cara beribadah dalam bersalawat misalnya. Kita menciptakan nadanya, menciptakan kata-katanya, berjoget dan sebagainya. Yang Rasulullah SAW beribadah dalam mengucapkan salawat tidak demikian. Berlebihan. Nah, kita harus mengetahui hal ini. Maka waqa'al muslimun fihi ma'al asaf asyadid. Wa ma'a hadha tahdhir asyadid min al-ghulu fid din, waqa'al muslimun fihi ma'al asaf asyadid. Peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbah. Setiap hati-hati akan dari perbuatan bid'ah. Karena bid'ah itu mengajak pada kesesatan. Peringatan yang keras dalam sabda Rasulullah SAW ini yang kita sering dengarkan. Namun kita lihat kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan yang tidak ada contohnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak ada contohnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-ghulu fil ibadat, sikap berlebihan, hal yang berlebihan dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah az-ziyadah fiha 'anil haddil masru',
yaitu tambahan dalam ibadah yang kita lakukan dari batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamiyah wa kaifiyah. Dari sisi bentuknya, dari sisi banyaknya, waktan maupun waktunya. Ila ghairi dzalik, dan macam-macam perbuatan yang tidak ada contohnya. Maka dalam masalah perbuatan yang tidak ada contohnya ini, al-bid'ah ini, yang termasuk hal-hal yang berlebihan ini, kita berusaha harus mengetahui apa bahayanya. Rasulullah telah mengingatkan, setiap bid'ah adalah hal yang sesat, yang tidak ada contohnya, yang bisa mengantar kepada perbuatan yang salah, ke neraka. Maka kita harus mengingat apa itu hal-hal yang mengakibatkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal itu di dalam surat Al-Mulk. Bisa Anda membukanya, surat Al-Mulk surat ke-67, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang terbaik. Allah menyebutkan sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik. Allah tidak menyebutkan siapa yang terbanyak, tapi ahsan amal yang terbaik. Maka bagaimana amal yang terbaik itu? Nah, di antara para ulama menjelaskan yang dimaksud ahsanu amal itu yang paling ikhlas karena Allah dan paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita ingin bersedekah Quran, Al-Quranul Karim, misalnya kita membelinya, maka yang perlu kita lakukan apa? Langkah awal apa? Hati kita jaga. Ya Allah, terimalah amalku ini ya Allah. Aku mensedekahkan Al-Quranul Karim, mushaf ini, agar dibaca oleh kaum muslimin, dimiliki oleh kaum muslimin yang tidak punya Al-Quran lalu mereka membacanya. Niat yang pertama adalah karena Allah, agar ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diatur tentunya. Bukan ingin dipuji supaya dikenang. Oh, orang itu hebat, dia mensedekah Quran. Itu kata-kata keinginan-keinginan untuk sum'ah, didengar, riya, ya, ini sanjung, dipuji, ini kita hilangkan. Karena ini bentuk-bentuk kesyirikan yang dilarang. Dan amal kita akan diterima oleh Allah jika kita bersih dari kesyirikan. Yang pertama. Yang kedua, ada contohnya. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tatkala membangun dasar-dasar Ka'bah, berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, yang disebut Allah. Ikhlas karena Allah. Terimalah amal kami ini. Innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang harus kita lakukan saat beramal saleh. Seperti Nabi Ibrahim
menyerahkan amal soleh ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak disanjung manusia, tidak dipuji manusia, tidak dibaca manusia di WhatsApp misalnya, di berita-berita, tidak diketahui, tidak mengapa. Yang penting Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dalam surah Al-Baqarah, kisah bagaimana Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah, yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim membangun kaidah Ka'bah bersama Ismail, lalu berdoa, ya Allah terimalah dari kami amal kami, dengan keyakinan innaka antas. Tidak ada saat itu publikasi ya, tidak ada handphone ya, dimasukkan di handphone ya, tidak ada media sosial untuk kita publikasikan ya. Namun seorang ikhlas, Allah yang akan menyampaikan kepada umat apa yang dia lakukan. Karena Allah SWT, seperti contoh Nabi Ibrahim, walaupun dia tidak diketahui oleh media sosial, namun keikhlasannya ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah yang mengangkat, yang memuliakannya. Maka ikhlas ini sangat kita usahakan. Kita semuanya berusaha seperti itu. Misalnya kami dalam dakwah ini, dalam menyampaikan ilmu ini, memberi nasihat ini, berusaha. Ya Allah, jadilah kami amal ini adalah amal yang ikhlas karena Engkau ya Allah. Kita mohon kepada Allah. Bukan tujuannya untuk agar terkenal di media sosial, supaya terkenal sebagai ustadz televisi misalnya. Namun pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kisah bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin waj'al lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadilah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Mohon kepada Allah. Ya Allah, beri aku hikmah dan jadikanlah aku orang yang soleh ya Allah. Nabi Ibrahim berdoa demikian. Dan jadilah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian, bagi anak-anakku, sebagai orang dikenang sebagai orang yang baik, yang beribadah ke Engkau, mentauhidkan Engkau, menjauhi kemaksiatan, menjaga perintah Engkau, menjauhi larangan Engkau. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, kita ikhlaskan agar kita terjauh dari perbuatan bid'ah. Pertama adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi memberi contoh bagaimana tadi tatkala seorang bersedekah misalnya, memberikan mushaf, membagikan mushaf Al-Quranul Karim. Yang diinginkan adalah karena Allah SWT. Memberi sedekah uang untuk membangun, membeli lahan, sebuah lembaga pendidikan dan sebagainya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam kehidupan nyata kita, bukankah ada manusia-manusia yang ingin tampil dilihat oleh manusia? Justru dia bayar, mengeluarkan uang begitu banyak, tampil di pinggir-pinggir jalan misalnya, tampakkan fotonya, tampakkan dia bayar, mengeluarkan uang.
ingin tampil, didengar, dilihat. Maka kita sebagai seorang muslim sering berdoa kepada Allah SWT, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, amal-amalku, hidupku dan matiku lillah, karena untuk Allah SWT. Bukan untuk sanjungan manusia dikenang sebagai tokoh, pahlawan, dan sebagainya. Bukan. Jadi pertama adalah ikhlas. Kedua tentunya adalah belajar Islam dengan dalil, ya. Dalil, ya. Misalnya tatkala ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Harus ngerti dalilnya. Dalam Quran bagaimana? Dalam hadis Rasulullah kita menjumpai Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Rasul bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab, "Allahu bis sama." Oh, jawabannya adalah Allah bis sama. Kita ikuti. Kenapa? Karena akal kita, otak kita tidak akan mampu untuk mengerti hal-hal yang berkaitan dengan Allah SWT. Tatkala Allah memberitahu, tatkala Rasulullah SAW memberitahu tentang Aina Allah, maka kita beriman. Sami'na wa ata'na. Ini adalah bentuk-bentuk tata cara kita di dalam beragama. Agar kita tidak berlebihan dalam agama kita. Sebenarnya Rasulullah SAW mengajak kepada para sahabat-sahabat. Beliau dengan mudah Islam ini, agama yang mudah dipahami hingga para budak memahami bagaimana Islam, akidah Islam yang mudah ini, tidak perlu sulit. Jadi dua hal ini harus kita ingat dalam beramal, agar kita tidak terjatuh dalam sikap berlebihan dalam masalah agama, sehingga terjatuh dalam perbuatan al-bid'ah, perbuatan dalam agama yang tidak ada contohnya. Wal bid'atu tanqasimu ila qismain, bid'ah haqiqiyah wa bid'ah idhafiyah. Di sini penulis menyebutkan, dan bid'ah, perbuatan yang tidak ada contoh dalam masalah agama, terbagi menjadi dua bagian, bid'ah hakikiyah, bid'ah yang hakiki, wa bid'ah idhafiyah, dan bid'ah yang idhafi, yang tambahan. Hakiki dan tambahan. Bagaimana bentuknya? Wal bid'atu al hakikiyah idza uhditha syai'un la asla lahu mithlu al-maulid wa tabaruk bil athar, misalnya. Perbuatan yang tidak ada contohnya, misalnya yang hakiki. Jika dilakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, lakukan. Misalnya perbuatan merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW dengan bentuk yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini hakiki. Rasulullah tatkala hari Senin beliau dilahirkan, beliau berpuasa. Itu yang ada contohnya. Tapi juga kemudian ada seorang yang mengadakan perayaan yang berlebihan. Nah, ini tidak ada contohnya. Nah, kita takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mencintai Rasulullah SAW, kita mengingat hari kelahiran Rasulullah SAW, hari Senin, beliau puasa di hari Senin, kita ikuti puasa tanpa amal-amalan yang berlebihan. Atau misalnya at-tabaruk, mencari berkah dengan mencari tempat-tempat peninggalan, jejak-jejak Rasulullah dan para sahabat. Oh, ini dulu Rasulullah SAW pernah di sini, misalnya dilahirkan di tempat ini, mencari berkahnya. Lalu tempatnya dipegangi, dijadikan sebagai tempat yang diberkahi. Para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah demikian. Rasulullah SAW meninggal dunia tidak pernah demikian. Maka hal seperti ini yang harus kita gali, kita ketahui. Bagaimana Islam mengajarkan, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya. Kita gali bagaimana
Islam yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya bagaimana? Tatkala sahabatnya meninggal, apakah misalnya syukuran, ayo ke rumah, makan-makan sini semuanya, apa seperti ini? Nah, kita gali dalam hadis Rasul ada. Jika tidak ada, maka kita tinggalkan. Oh, tidak ada dalam hadis Nabi ya. Oh, tidak ada contohnya dalam Islam ya. Oh, berarti ini sikap berlebihan, saya tinggalkan. Itu yang harus kita lakukan. Karena sikap al-ghulu, berlebihan dalam masalah agama, ini bisa menghancurkan agama kita sebagai umat-umat terdahulu. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Yaitu kita mohon kepada Allah, ya Allah jangan jadikan kami seperti orang-orang al-Yahud, orang Yahudi. Yang beribadah mempunyai kitab suci, mengerti tuntunan tapi tidak diamalkan. Dan jangan jadikan kami sebagai orang-orang seperti orang Nasara yang ibadahnya tidak ada contohnya. Nah, ini sering kita minta. Namun apakah kita paham? Apakah kita mengerti kita bahwasanya doa yang kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah permohonan tulus kita. Kita ingin ilmu, ingin Islam, agama yang lurus, yang pertengahan, tidak ada yang ada contohnya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Maka jika kita beragama demikian, keyakinan bahwasanya jalan yang lurus adalah jalannya para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, maka kita akan selamat. Kita terus belajar, mengkaji. Oh, Islam itu demikian. Ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi. Sebagai doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita mohon kepada Allah SWT agar Allah membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita selalu ke jalan yang lurus, tidak berlebihan dalam agama, tidak mengurangi agama, beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi insya Allah pemirsa Aliman pekan depan insya Allah tentunya dalam bahasan tentunya yang lain. Insya Allah kita saling nasihat-nasihati dan kita akhiri kita berdoa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.